ada 2 orang. Modus adopsi pelaku praktik jual beli anak dibongkar jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo, Yogyakarta. Dan inilah detik-detik para pelaku diringkus jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo saat akan melakukan transaksi jual beli anak di wilayah Wates, Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus ini terungkap setelah jajaran Satreskrim Polres Kulon Progo melakukan patroli cyber dan mendapati adanya akun penawaran adopsi anak. Setelah diselidiki, praktik yang dilakukan akun tersebut mengarah pada tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan menyamar sebagai pengadopsi, dan akhirnya polisi berhasil mengamankan para pelaku. Adapun pelaku yang berhasil ditangkap berinisial AH laki-laki 41 tahun, A laki-laki 39 tahun, NN perempuan 20 tahun, MM perempuan 52 tahun, serta seorang bayi laki-laki usia 3 hari yang akan diperjualbelikan. Lalu bagaimana pemirsa update terkini mengenai kasus penjualan bayi di Kulon Progo, Yogyakarta? Rekan kami Andri Prasetyo akan melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi Andri, bagaimana update terkini dari kasus perdagangan bayi ini? Ya, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Memang hingga kini kepolisian baik itu Polres Kulon Progo maupun Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus mengembangkan kasus penjualan bayi yang melibatkan komplotan yang berjumlah 4 orang, di mana memang komplotan ini terdiri dari 2 orang laki-laki dan juga 2 orang perempuan. Mereka memang membagi peran masing-masing dengan modusnya, yakni sepasang laki-laki maupun perempuan ini menyamar sebagai seorang pasangan suami istri begitu yang tengah mencari bayi dari hasil hubungan gelap. Dalam aksinya mereka juga melibatkan satu pelaku lain yang berpura-pura sebagai seorang mertua. Dari sini mereka mencari orang yang tengah hamil, perempuan tengah hamil di luar nikah begitu. Kemudian mereka akan mencari bayi untuk diadopsi begitu. Namun setelah bayi tersebut berhasil diadopsi, bayinya ini ternyata dijual kepada pihak lain senilai puluhan juta rupiah. Dari keterangan kepolisian kemarin saat rilis kasus mengatakan bahwa selama 1 tahun lebih mereka beraksi telah berhasil memperdagangkan atau menjual bayi ini berjumlahnya belasan dengan harga sekitar 20 hingga 40 juta rupiah per bayi. Dan untuk bayi perempuan ini bahkan nilainya lebih dari 40 juta rupiah dijual. Dan aksi mereka ini terbongkar saat pelaku ini menawarkan bayi, menjual bayi di akun media sosial Facebook begitu, dan polisi yang melakukan patroli cyber berhasil menangkap pelaku setelah melakukan transaksi dengan kepolisian dan juga dengan tersangka. Dan memang hingga saat ini kepolisian masih terus mengembangkan kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ini akan melibatkan pihak lain begitu. Dan update terbaru juga terkait kondisi seorang bayi yang terakhir diperjualbelikan ini memang saat ini masih terus dirawat di Rumah Sakit Wates dan kondisinya ini cukup sehat begitu. Saat ini masih terus mendapat perawatan medis dari tim dokter maupun perawat di rumah sakit tersebut. Dan memang ini polisi juga menghimbau masyarakat apabila menemukan praktik-praktik seperti ini untuk segera melapor kepada pihak kepolisian, karena komplotan ini memang tidak hanya menjual bayinya di Yogyakarta, tapi juga di kota-kota lain seperti di Manado, kemudian di Jakarta, dan beberapa wilayah di Jawa Timur. Dan memang hingga saat ini polisi masih terus mengembangkan kasus ini, dan kami nantinya akan mengabarkan update informasi terbaru apabila sudah ada informasi terbaru.
Begitu Andi Kumala, kita kembali ke studio. Apakah pihak kepolisian juga akan mengusut pihak lain yang terlibat kasus ini, khususnya para pembeli? Apakah lokasi dari para pembeli yang membeli bayi dari perdagangan ini sudah diketahui oleh polisi, dan apakah nanti akan diusut apakah pembeli ini terlibat dalam kasus ini atau hanya sebagai korban eksploitasi? Ya, memang dari informasi yang kami dapat, para pembeli ini tidak artinya berada di luar kota, begitu tidak diketahui keberadaannya, dan memang polisi belum bisa menjerat para pembeli ini karena mereka juga diduga tidak mengetahui bahwa ini merupakan sindikat ataupun komplotan yang sengaja menjual bayi hasil hubungan gelap yang diadopsi begitu. Dan khusus untuk orang tua bayi yang kemarin juga dibeli, ini bayinya ini juga belum bisa dijadikan tersangka begitu, karena memang kedua orang tua ini tidak mengetahui bahwa bayi yang dilahirkan kemudian diadopsi oleh para pelaku ini akhirnya diperjualbelikan. Mereka mengetahuinya bahwa bayi tersebut memang akan diadopsi oleh pelaku yang berpura-pura ataupun menyamar sebagai pasangan suami istri. Begitu Andi Kumala. Ya Andri, apakah para pelaku ini memang memiliki kerjasama dengan pihak lain, misalnya mungkin tenaga medis atau pihak yang bisa memberikan kepercayaan kepada para pembeli sehingga mereka terpengaruh untuk membeli bayi-bayi tersebut? Ya, memang hingga saat ini belum ditemukan korelasi antara para pelaku ini dengan pihak lain, karena memang polisi masih fokus dengan 4 tersangka ini, dan memang selain begitu komplotan ini juga termasuk rapih dalam melakukan aksinya, karena mereka juga melakukan pemalsuan dokumen bayi tersebut, mulai dari akta kelahiran, kemudian riwayat dari kelahiran di rumah sakit, begitu mereka dipalsukan semua, sehingga ini termasuk komplotan yang cukup rapih dalam beraksi begitu, Andi Kumala. Ya Andri, apakah sudah ada kerjasama pihak kepolisian dengan Kementerian Sosial atau Komnas Perlindungan Anak dalam kasus ini? Ya, memang kepolisian sendiri terus melakukan koordinasi dengan pihak lain, utamanya dengan dinas sosial di wilayah Kulon Progo dan juga di wilayah Yogyakarta. Ini untuk menghindari ataupun tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Dan memang kemarin pasca kejadian ini berhasil dibongkar oleh kepolisian, pihak dinas sosial juga langsung memantau kondisi bayi tersebut yang saat ini masih dirawat di rumah sakit di Wates Kulon Progo. Dan dinas sosial ini bekerjasama dengan polisi mengimbau kepada masyarakat, kepada warga yang memang jika mengalami ataupun seorang perempuan mengalami hamil di luar nikah dan tidak menginginkan anaknya, maka bisa berkoordinasi dengan dinas sosial agar nantinya anak yang dilahirkan ini tidak menjadi korban tindakan perdagangan bayi atau tindak pidana perdagangan orang begitu, Andi Kumala. Ya Andri, kita ingin mengetahui sebenarnya berapa jumlah pasti bayi yang sudah berhasil dijual oleh para pelaku ini, dan informasinya tidak hanya bayi yang diperjualbelikan tetapi juga seperti pekerja seks komersial begitu. Ya, memang Andi Kumala, untuk jumlah pastinya ini kepolisian masih terus mendata, akan tetapi dari keterangan Kapolres Kulon Progo kemarin menyatakan bahwa jumlahnya ini mencapai belasan. Artinya lebih dari 10 bayi yang telah berhasil diperjualbelikan begitu. Dan karena memang ini aksinya sudah berlangsung selama 1 tahun, sehingga para pelaku sendiri juga agak lupa begitu berapa jumlah pastinya bayi yang berhasil dijual, akan tetapi lebih dari 10 dan jumlahnya mencapai belasan bayi begitu. Dan memang selain kasus penjualan perdagangan bayi ini, Polda DIY dan Polres Jajaran juga berhasil mengungkap tindak pidana perdagangan orang lain, yakni khususnya perdagangan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil maupun sebagai pemandu lagu. Dan di sini dari beberapa kasus, mulai dari di Polres Bantul dan juga Polres Sleman dan Polresta Yogyakarta, ini total polisi berhasil menangkap 11 orang pelaku, dan ini
khususnya selain penjualan bayi adalah tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan anak di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersil maupun pemandu lagu di karaoke. Andi Kumala. Baik, terima kasih Andri Prasetyo laporan langsung dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali.